Barreskrim Polri minta keterangan promotor konser Coldplay terkait perizinan dan mekanisme penjualan tiket. Tak terima ditegur karena marahi anak kecil, pengamen wanita cekcok dengan warga. Polresta Sidoarjo amankan 4 pelaku penyerangan perguruan silat. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Jumat 26 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Pemirsa, polisi mengamankan 4 pelaku penyerangan perguruan silat di Balai Desa Wonokupang, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka melempari perguruan silat yang sedang berlatih dan mengeroyok 1 orang. Kelompok perguruan silat yang sedang berlatih di Balai Desa Wonokupang, Sidoarjo, Jawa Timur diserang kelompok perguruan silat lain yang sedang melintas menuju Mojokerto. Beberapa pelaku turun dari sepeda motor melempari batu ke arah balai desa. Korban MKB yang sedang melatih kemudian menghampiri para penyerang. Saat MKB sedang mengamankan 1 orang yang melempari, teman-teman pelaku yang lain datang mengeroyok korban. Dalam peristiwa ini polisi berhasil mengamankan 4 pelaku, mereka adalah AM, AMA, R, dan 1 pelaku yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial R sebelumnya pernah dipenjara untuk kasus yang sama di Jombang. Jadi kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Mei kira-kira pukul 21.15 di Jalan Raya Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbedo, Kabupaten Sidoarjo. Jadi di depan Balai Desa Wonokupang. Korban yaitu saudara MKB, laki-laki 24 tahun di Tropodo, Kecamatan Krian. Ini mengalami luka mata bagian kiri, luka terbuka dan memar, bengkak di telinga, dan luka di bagian punggung. Kemudian tersangka sementara baru bisa kita amankan 4, yaitu saudara AM, pekerjaan ojek online di Sidokari, Sidoarjo, kemudian saudara AMA, karyawan pabrik di Desa Delanggung, Mojokerto, domisili Warugunung. Kemudian saudara DR alias R, 21 tahun, Geluran, Taman. Ini kami amankan di daerah Jombang. Dan pelaku ini merupakan salah satu provokator, karena pelaku ini pernah, saudara R ini, DR ini pernah dihukum kasus serupa di Gresik tahun 2022. Dan baru keluar pada bulan Oktober tahun 2022 dan sekarang melakukan hal yang sama lagi. Kemudian ada pelaku anak, saudara RA, 17 tahun, jadi SMK di Benowo, Kota Surabaya. Atas perbuatannya para pelaku diancam hukuman penjara 7 tahun sesuai dengan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat menindaklanjuti kasus video viral seorang wanita yang diduga sebagai pengamen dan memarahi anaknya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Wanita ini marah saat warga menegurnya. Dalam video viral yang beredar di media sosial, tampak seorang wanita terlibat cekcok dengan warga yang menegur karena memukul dan memarahi anak kecil. FNB, pengamen wanita tersebut, dinarasikan memukul leher anak kecil yang pergi mengamen dengannya. Polsek Kembangan langsung melakukan pencarian dan menemukan pengamen tersebut. Kepada polisi, pengamen wanita tersebut meminta maaf atas perbuatannya dan menjelaskan bahwa anak yang dimarahi adalah anak kandungnya. Ya, saya minta maaf aja, karena saya tuh nggak mau ikut campur. Gak usah nanya-nanya mendetail. Itu kan urusan saya, anak saya. Saya tahu sih saya salah. Orang-orang pada ikut campur ya, karena mungkin nada saya terlalu tinggi dan emosional. Mungkin orang jadi ikut campur mungkin. Di satu sisi juga anak saya masih anak kecil. Mungkin orang bermaksudnya baik, mungkin saya juga kan namanya lagi emosi ya jadi nggak bisa berpikir baik lah. Tapi setelah di rumah saya berenung ya, saya mungkin ada berpikir baiknya juga. Mungkin orang ikut campur ya karena nada saya tinggi, jadi orang tahu aku lagi marah sama anak dan mukulin anak. Ya udah, maksud saya itu saya emosi juga melawan mereka karena mereka juga dengan nada tinggi juga ikut campur. Wakapolsek Kembangan AKP Bangas Sibuea menjelaskan, dari hasil informasi yang dikumpulkan, anak pengamen wanita tersebut merupakan anak yang hiperaktif sehingga ibunya melakukan penganiayaan. AKP Bangas Sibuea mengimbau FNB untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ibu ini sudah menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan ibu ini adalah sebagai pengamen di wilayah Kembangan Selatan dan Kembangan Utara. Jadi perlu juga menjelaskan bahwa kronologis kejadian setelah kami melakukan pengecekan langsung dengan ibu tersebut, bahwa pada saat itu ibu itu lagi mengamen bersama anaknya. Mungkin anaknya ini agak rewel sehingga ibu tersebut ya memarahin anaknya itu supaya tidak rewel karena dia selalu bawa anaknya untuk mengamen. Lebih lanjut, Wakapolsek Kembangan bersama dengan 3 pilar memberikan pendampingan serta edukasi kepada FNB untuk lebih sabar serta berkoordinasi dengan kelurahan maupun dinas sosial agar FNB mendapatkan bantuan secara psikologis maupun sosial. Tim Humas Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Seorang wanita di Denpasar, Bali diamankan Polsek Denpasar Timur karena melakukan penggelapan di toko tempat dirinya bekerja. Aksi pelaku menimbulkan kerugian pemilik toko hingga lebih dari 350 juta rupiah. Made Ayu Indiana Putri harus berurusan dengan polisi setelah penggelapan uang yang dilakukan di toko tempatnya bekerja terbongkar. Kasus ini baru diketahui tanggal 30 November 2022 dan dilaporkan ke Polsek Denpasar Timur. Kapolsek Denpasar Timur Kompol Sudiarta menjelaskan bahwa Polsek Denpasar Timur menerima laporan dari korban, pemilik toko Gusti Made Ayu Artawijaya, tentang adanya selisih laporan stok barang. Setelah dilakukan pengecekan ke bagian sales, disampaikan bahwa pelaku beberapa kali memanipulasi nota penjualan toko. Pelaku awalnya tidak mengakui perbuatannya. Pelaku akhirnya mengakui sebagian uang hasil penjualan tidak disetorkan ke toko. Modus pelaku adalah mengambil beberapa macam barang berupa aksesoris HP dan memanipulasi nota penjualan. Akibat perbuatannya, pemilik toko mengalami kerugian sebesar Rp359.976.000. Dalam kasus ini, penyidik Polsek Denpasar Timur mengamankan barang bukti berupa 12 lembar hasil audit penjualan, 1 buah flash disk rekaman pengakuan pelaku, 1 lembar slip gaji karyawan toko, beberapa lembar bukti percakapan pengambilan uang, dan surat pernyataan pengakuan pelaku. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air.
Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, kita segera bergabung dengan Bribtu Cici, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Cici, Yulia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas Anda bertepatan dengan berakhirnya jam makan siang, kali ini saya akan mengajak pemirsa memantau perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Polri dari sejumlah titik. Bisa pemirsa saksikan untuk kondisi arus lalu lintas yang pertama dari kawasan CPO Korlantas Jakarta Selatan. Arus lalu lintas siang ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto melalui jalur arteri terpantau dalam keadaan relatif lancar dan terlihat untuk tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun sebaliknya masih dalam keadaan lancar. Belum terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap pada jalur Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau dalam keadaan relatif lancar dan juga dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang ataupun Tegal Kota hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara sepeda motor untuk berhenti di belakang garis stop dan memberikan kesempatan bagi para pejalan kaki yang hendak menyeberang di zebra cross. Dan selanjutnya kita beralih kembali ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke Kaliurang ataupun Pakem terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat adanya antrian traffic light yang memanjang sekitar 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arah Manguharjo yang akan menuju ke arah Jombor terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi perlambatan kecepatan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, selepasnya masih kembali normal. Dan terakhir pemirsa, kita beralih ke kawasan Simpang 4 Joko Tole, Pamekasan, Madura. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Joko Tolen alun-alun Pamekasan yang akan menuju ke Jalan Raya Pamekasan Sumeneb terpantau dalam keadaan relatif lancar dan juga untuk Jalan Jingga yang akan mengarah ke Jalan Raya Pamekasan terpantau hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan terlihat untuk Jalan Pamekasan Pakong yang akan menuju ke Jalan Raya Pamekasan Sumeneb terpantau hingga saat ini pun masih dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati. Selain adanya aktivitas kendaraan yang melintasi kawasan ini, juga beberapa kali adanya aktivitas masyarakat yang hendak menyeberang di kawasan ini. Dan juga pemirsa, kami menghimbau bagi Anda agar selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian Lydia yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC Polri. Terima kasih Bribtu Cici Yulia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, penanganan kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay masih terus bergulir. Korban yang bertambah menjadi 60 orang ini mengalami total kerugian hingga 183 juta rupiah. Sementara itu penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah mengambil keterangan terhadap 2 orang dari pihak promotor konser terkait perizinan dan mekanisme penjualan tiket konser. Dalam konferensi pers harian Divisi Humas Polri yang disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan terkait penipuan penjualan tiket konser Coldplay, bahwa penyidik di Tipit Siber Bareskrim Polri telah memeriksa 2 orang dari pihak promotor yaitu PK Entertainment, yaitu TH dan HS. Pemeriksaan keterangan ini terkait perizinan dan mekanisme penjualan tiket serta pengawasan. Senin pekan depan, penyidik di Tipit Siber juga akan memeriksa saksi lainnya, masih dari perusahaan yang sama terkait perizinan, dan juga akan memanggil saksi lainnya, yaitu pihak ketiga dari Loket.com terkait penjualan tiket konser Coldplay. Terkait dengan update penjualan tiket
online konser Coldplay. Kami sampaikan bahwa kemarin telah dilakukan pemeriksaan klarifikasi oleh penyidik Direktorat Siber Barreskrim Polri terhadap promotor yang diperiksa atau diambil keterangannya, diklarifikasi ada 2 atas nama TH dan HS. Ini dari PK Entertainment. Pemeriksaan atau klarifikasi terkait dengan perizinan, kemudian mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Kemudian kami sampaikan bahwa kedua orang tersebut diperiksa atau diambil keterangannya dari pukul 8 sampai pukul 12 malam dengan 21 pertanyaan. Namun kami sampaikan bahwa pemeriksaan belum tuntas. Dan penyidik Direktorat Siber Barreskrim Polri akan memeriksa saksi lainnya dari perusahaan yang sama, ya. Ada 2 orang lagi terkait dengan perizinan pada hari Senin nanti. Kemudian juga penyidik Direktorat Siber akan memanggil saksi lainnya terkait dengan penjualan, ya. Penjualan, jadi ada pihak ketiga yang melakukan penjualan tiket, yaitu dari loket.com. Pemeriksaan nanti akan direncanakan pada minggu depan. Sebelumnya, pada Rabu 24 Mei, penyidik Barreskrim Polri telah melakukan pemeriksaan BAP terhadap korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Menurut kuasa hukum korban, Zainul Arifin, jumlah korban penipuan penjualan tiket konser ini mencapai 60 orang dengan kerugian mencapai 183 juta rupiah. Grup musik asal Inggris Coldplay akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Tim Liputan, Polri TV. Yayasan Bayangkari senantiasa berkontribusi mendukung Polri melalui sejumlah kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-43, Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi menyampaikan capaiannya melalui pendidikan. Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiyatputra bersama pejabat utama Polres Ngawi mengikuti tasyakuran Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-43. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Bayangkari ini diprakarsai oleh Ketua Pengurus YKB Cabang Ngawi, Ibu Famela Duyasi. Dalam kesempatan ini, Ketua Pengurus YKB Cabang Ngawi menyampaikan bahwa ada 4 TK Kemala Bayangkari yang dikelola oleh YKB Cabang Ngawi. Kapolres Ngawi selaku penasihat pengurus YKB Cabang Ngawi menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi yang telah mengukir prestasi dan berbuat lebih baik untuk meningkatkan citra Polri. Di acara tasyakuran ini, Ibu Famela Duyasi juga memberikan sejumlah penghargaan kepada siswa-siswi TK dan guru, juga para pengurus di Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi yang berprestasi. Tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Apa sih ini ambulans? Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah menggelar program SIDIK atau SIM di kampus bagi mahasiswa dan dosen di Universitas Palangkaraya. Program ini dilakukan untuk memudahkan para sivitas akademika dalam mengurus SIM di tengah aktivitas mereka yang padat. Aktivitas kampus yang padat kerap menjadi salah satu alasan mahasiswa lupa memperpanjang surat izin mengemudi. Untuk itulah Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah melalui program SIDIK atau SIM di kampus memberikan pelayanan perpanjangan SIM A dan SIM C yang dilaksanakan di kampus Universitas Palangkaraya Kamis 25 Mei 2023. Tujuan dari program SIDIK ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam proses perpanjangan masa berlaku SIM. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah sedang melaksanakan kegiatan SIDIK, yaitu
SIM di kampus, kita singkat dengan SIDIK. Kegiatan ini adalah memberikan pelayanan SIM keliling terutama kepada perpanjangan SIM. Ya, itu di kampus-kampus. Selain juga untuk memperpanjang SIM juga kita melaksanakan silaturahmi, ya, menjalin hubungan dengan para adik-adik mahasiswa. Selain itu juga bahwa SIM ini sebagai alat atau uji kompetensi. Penempatan layanan SIM di kampus ini tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa dan dosen saja, tetapi perpanjangan SIM ini juga untuk masyarakat sekitar kampus. Sementara persyaratan yang harus disiapkan untuk mengurus perpanjangan SIM dari inovasi SIDIK ini, pemohon melengkapi persyaratan diantaranya fotokopi EKTP, SIM yang masih berlaku, surat keterangan sehat dari dokter, dan surat keterangan tes psikologi. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. 4 pelaku nekat mencuri kabel fiber optik sepanjang 4.000 meter dengan berat 410 kg di Jalan Sultan Agung, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Sebelum berhasil melakukan aksinya, warga yang melihat kejadian ini langsung melapor ke pihak kepolisian. Unit Reskrim Polsek Purwokerto Selatan Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah menangkap 4 pelaku tindak pidana pencurian kabel fiber optik di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Keempat pelaku adalah SD 31 tahun, SG 26 tahun, WG 30 tahun, dan RS 30 tahun, yang semuanya warga Dayah Luhur Cilacap. Para pelaku kedapatan mencuri satu hasbel kabel fiber optik milik PT Alfatel Cipta Indonesia sepanjang 4.000 meter dengan berat 410 kg. Laporan dari saksi atas nama Jeffrey ke Polsek Boto Selatan. Selanjutnya tim bergerak untuk mendatangi TKP dan menangkap 1 orang pelaku. Selanjutnya untuk pelaku yang lain melarikan diri sebanyak 3 orang. Selanjutnya tim berusaha untuk memancing pelaku yang lain sehingga kita dapat berhasil mengungkap ke semua pelaku, yaitu 4 orang pelaku. Ya, saat ini sedang diproses di Polsek Boto Selatan, dan untuk barang bukti yang berhasil kita amankan 1 buah hasbel fiber optik sepanjang 4.000 meter, kemudian 1 buah kendaraan roda 4 jenis KBM Daihatsu. Saat ini keempat pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Purwokerto Selatan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Diduga ribut karena rebutan lahan untuk tempat ibadah, kedua kelompok warga di distrik Arso Barat, Kerom, Papua berselisih hingga sempat terjadi konflik. Namun konflik mampu diredam oleh Babin Kamtipmas Kampung Baburia Arso Barat dan 2 kelompok warga sepakat untuk berdamai. Bribka Batias Jikwa, Babin Kamtipmas Kampung Baburia, distrik Arso Barat, Polres Kerom, Polda Papua, melakukan problem solving terkait permasalahan tempat ibadah gereja Gidi Dekapolis Arso 2 distrik Arso di Kabupaten Kerom yang menjadi polemik warga di wilayah binanya. Berawal dari Kamtipmas menerima laporan telepon dari masyarakat tentang 2 kubu menyangkut permasalahan tempat ibadah antara kubu Marga Wakur dan Marga Wonda. Diawali dengan pembacaan doa untuk bermusyawarah dengan kedua kubu yang dipimpin oleh pemuka agama. Dari Dewan Adat Kerom menyampaikan bahwa masalah tanah untuk penempatan pembangunan gereja dimusyawarahkan bersama dengan Marga Wakur dan Marga Wonda. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan di lapangan Mapolres Kerom yang dipimpin oleh AKP Abdul Ketep dan personel SPKT Polres Kerom. Sementara sebelum perdamaian tersebut, masyarakat kedua kubu sempat berteriak dan saling lempar batu, sehingga Babin Kamtipmas meminta bantuan personel Polsek Arso Kota dan Polres Kerom untuk meredakan pertikaian tersebut. Tim Humas Polres Kerom Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @PolriTV Radio.
Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Pemirsa, guna memastikan keamanan lingkungan di Kampung Wonggi, Distrik Pasue Bawah, Kabupaten Mapi, Papua, Bribka Hamdani Babin Kamtibmas Wonggi melakukan giat sambang ke tokoh adat dan masyarakat pada momen Jumat Curhat. Bribka Ramdhani Ismail Babin Kamtibmas Wonggi, Polres Mapi, Polda Papua, melakukan giat sambang Jumat Curhat ke rumah adat suku Auyu, Kampung Wonggi, Distrik Pasue Bawah, Kabupaten Mapi, Papua. Bribka Hamdani Ismail menyambangi para tokoh adat dan masyarakat suku Auyu dengan cara mendekatkan diri dan mendengarkan keluhan masyarakat untuk mendeteksi dini permasalahan yang terjadi di kampung dan secepat mungkin meredam dan menyelesaikan masalah yang ada di kampung. Kedatangan Bribka Hamdani Ismail diterima dengan hangat oleh Ketua Adat Suku Auyu. Para tokoh adat suku Auyu pun siap membantu, menemani, dan mendukung semua kegiatan anggota Babin Kamtibmas Wonggi untuk mensejahterakan masyarakat.
Tim Humas Polres Mapi Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Sebagai upaya mengajak warga untuk lebih dekat dengan Tuhan, Bribda Septinus Auri, Babin Kamtipmas Kampung Ayambori, Manokwari, Papua Barat, melakukan pembinaan rohani kepada Jemaat GKI Bethel Warsenembri melalui khotbah dengan mengajak jemaat untuk lebih religius serta menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan warga sehari-hari. Bribka Septinus Auri, Babin Kamtipmas Kampung Ayamburi, Polresta Manokwari melakukan pembinaan rohani bagi anak-anak sekolah minggu di Jemaat GKI Bethel Warsenembri, Kampung Warsenembri, Manokwari, Papua Barat. Isi dari pembinaan rohani yang dilakukan oleh Bribka Septinus Auri agar anak-anak selalu membantu dan menghormati orang tua. Selain itu, anak-anak juga diajarkan untuk mengenal firman Tuhan agar diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Bribka Septinus Auri juga menganjurkan kepada orang tua agar melakukan pembinaan mental kepada anak-anak remaja untuk menguatkan karakter, melatih mental agar siap dalam mengarungi kehidupan kelak. Dari Humas Polresta Manokwari Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Upaya Indonesia menjalin kesepakatan perdagangan bebas terbatas dengan Amerika Serikat masih belum memperoleh kepastian. Tapi sebagian analis memperkirakan baik Amerika Serikat maupun Indonesia berkepentingan agar potensi kerjasama ini ditindaklanjuti. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Isu akses bahan baku mentah ke pasar negara-negara industri barat ikut diangkat dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Hiroshima, Jepang baru-baru ini dalam rangka KTT negara-negara industri maju G7. Presiden juga menekankan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang harus dihentikan. Setiap negara memiliki hak pembangunan atau right to development dan hak untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah juga harus dihormati. Menurut seorang mantan duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Amerika tidak pernah menutup pintu perdagangan dengan Indonesia. Namun, untuk kesepakatan seputar bahan baku mineral, Amerika tetap mengedepankan isu seperti dampak lingkungan,
sesuai amanat Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang pro energi hijau. My understanding is Minister Lahoud and others have talked about a limited free trade agreement, but it's not clear what it would include. Presumably, that would also require Indonesia to allow free import from the United States of some products, right? It wouldn't be just a one-way agreement. Sebagai perbandingan, kesepakatan Amerika Serikat dengan Jepang juga berpijak pada kesepahaman dalam banyak hal, mulai standar lingkungan hidup dan kepentingan bersama menjauhkan aset strategis dari Tiongkok. The problem is that for the vast majority of developing and middle-income countries, including Indonesia, greater access to U.S. markets is the prime thing that they would be looking for in this type of negotiation. So the Biden administration is in kind of an awkward position of wanting to develop a broader network of trade and investment partners, but not being willing to give much, at least on the economic side, in order to do so. Yang juga mengganjal dalam upaya Indonesia mengakses pasar Amerika Serikat adalah dominasi Tiongkok dalam industri mineral Indonesia. Oposisi dari Partai Republik termasuk yang menyoroti kedekatan industri Indonesia dengan Tiongkok. Senator senior Partai Republik Marco Rubio misalnya meminta pemerintah Joe Biden menyelidiki kerjasama produsen otomotif Amerika Ford Motor Company dengan PT Vale Indonesia serta Zhejiang Huayu Cobalt Tiongkok dalam pabrik pengolahan nikel di Indonesia. Dari sudut pandang Amerika sendiri, analis menilai pemerintahan Biden juga memiliki kepentingan memperluas akses ke negara-negara berkembang di luar mitra perdagangan bebasnya selama ini. And it's going to be really difficult for the United States to continue mining at a rate that is sustainable for the EV industry. It's going to have to turn more to countries like Indonesia and across Southeast Asia, as well as in Latin America and especially in Africa. Analis mencermati, tarif terhadap mineral Indonesia untuk masuk pasar Amerika Serikat sudah relatif rendah di bawah 5%. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.